warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di pagi yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu untuk kita bisa saling mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu perkumpulan di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dipelajari ayat-ayat Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, dan orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu tersebut akan diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi oleh para malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang para malaikat tersebut adalah merupakan kerjanya senantiasa mencari halaqatul ilm. Dan ketika mereka mendapatkan orang-orang yang mereka menuntut ilmu, mereka yadumu ba'duha ba'du. Mereka satu dengan yang lainnya saling bertumpuk hingga akhirnya ke langit dunia sebagai bentuk ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas tentang al-iman bil qada wal qadar, yaitu beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ini adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang masalah iman dan ditanya tentang iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan orang-orang yang mereka beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut akan paham dengan hakikat sebuah perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang itu paham dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, tujuannya seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar orang-orang itu tidak mudah untuk berputus asa terhadap apa yang tidak didapatkan di dalam perjalanannya. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu bahagia terhadap apa yang mereka dapatkan di dalam perjalanannya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu di alam semesta ini semua dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu kita telah membaca
apa yang telah disampaikan oleh Syekh bin Baz hafizahullah taala tentang maratibul qadar, yaitu tingkatan-tingkatan di dalam kita mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada 4. Orang kalau beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia harus beriman bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu muhitun bi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu di alam semesta ini, semua pasti di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah. Ini kalau antum cari di tahta Hamas Enggak akan nemu. Makanya gabung ke teman-teman yang punya akidah wasitiyah. Yang punya akidah wasitiyah cuma 2. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dan bahwasanya tidak ada di alam semesta ini kecuali semua di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala punya ilmunya. Ini yang harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang zahir dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang batin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar, yang turun dari langit dan naik ke langit. Itu semua ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita yakini di dalam kita mengimani qada dan qadarnya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu al-qalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam yaitu pena, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena tersebut, uktub maqadira kulli syai'in. Tulislah seluruh takdir segala sesuatu ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Maka apa? Pena tersebut menulis dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang paling rinci pun itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga yang harus kita yakini bahwasanya apa? Segala sesuatu itu berkaitan dengan masalah masyiatullah. Semua adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a kana wa illam yasha' lam yakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti akan yang terjadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Bagaimanapun caranya, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak, maka segala sesuatu itu akan terjadi. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala, yaitu apa? Beriman bahwasanya Allah khaliquha wa mujiduha. Allah yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang mengadakan. Ketika Allah mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan di Lauhul Mahfuz dan Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, pasti apa? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan-jalannya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebabnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau sesuatu itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fasan yasiruhu lil yusra. Semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak berkehendak, subhanallah, terasa sulit. Makanya kalau kita punya permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita, kadang subhanallah kita mau ngurusin ini kok angel meneh. Gitu. Urusannya sulit. Kadang lewat ini sulit, lewat ini sulit, lewat ini sulit, lewat ini sulit. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan kepada kita, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita balik sama Allah. Kita mau ngurusin seumpamanya ngurusin pajak sekarang yang lagi rame, ya kan? Meskipun sudah di pemutihan, ya kan? Tapi antrinya kok dawa. Gitu. Antrinya begitu panjang di bulak kapal. Ya. Ternyata apa? Kok saya ke sana sulit, ketemu ini sulit, sampai rasanya kok sulit. Supaya apa? Supaya kita tahu ternyata
kesulitan-kesulitan ini semua adalah merupakan qada dan qadarnya Allah. Supaya apa? Supaya kita itu berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya. Gak ada sesuatu yang mudah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala permudah. Kita itu kok ngurusin sesuatu kok gampang gitu kan? Bukan kita yang hebat. Ya. Mana kalau ngurusin sesuatu Masya Allah gampang mudah, punya kenalan ini, punya kenalan ini. Bukan kita punya kenalan ini dan punya kenalan ini, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Karena apa? Allah kalau menginginkan sesuatu itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala khaliquha wa mujiduha. Allah yang akan memberikan jalan. Tanya sama Bang Juma. Yang sering ngelobi orang. Kalau lagi dimudahkan, subhanallah. Baru telepon sekali, deal Ustaz. Langsung telepon, Ustaz, gas. Tapi subhanallah. Kalau lagi nggak dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, alot. Kadang telepon lagi, alot. Loh, terkadang kita dikasih ayat tanda sama Allah Subhanahu wa taala, cuma kadang apa? Cuma kita nggak sadar kalau itu adalah merupakan qada dan qadarnya Allah, itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Orang beriman terhadap qada dan qadar, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah merupakan beriman dengan fi'lullah. Beriman dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas dari yang namanya fadlnya Allah, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala menerangkan tentang apa yang disampaikan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan fad-darajatul ula al-imanu bi anna Allah ya'lamu mal khalqa amiluna bi ilmihil qadim. Tingkatan yang pertama diulang lagi sama beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mal khalqa amilun. Apa-apa yang makhluk itu apa? Mal khalqu amilun, yang makhluk itu senantiasa kerjakan bi ilmihil qadim, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sudah lama. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan kita ketika kita sudah mengerjakan. Kalau kita sudah mengerjakan baru Allah tahu, enggak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum kita mengerjakan. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kalau kita akan mengerjakan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu la ilaha illahu dalam surat Thaha, kata Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sir dan mengetahui sesuatu yang akhfa. Apa bedanya sir sama akhfa? Sir dan tidak tersembunyi. Hah? Sir itu apa? Samar. Tersembunyi. Akhfa? Belum ada dalam benak itu masih apa? Hah? Belum kepikiran udah ada gitu. Nah, itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu ketika Allah mengatakan di dalam surat Thaha ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui sesuatu yang sir. Ya, antum sembunyikan sekarang Allah tahu. Ya. Kita menyembunyikan apa di dalam hati kita, Allah tahu. Dan akhfa, apa yang belum muncul di diri kita sendiri saja nggak tahu. Apa yang mau muncul di dalam diri kita, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Kita itu mau terbetik apa dan kita itu mau terbesit apa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Jadi bukan berarti kita mengetahui baru Allah Subhanahu wa taala tahu. Setelah kita datang ke sini baru Allah tahu, oh ternyata fulan datang ke sini. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang belum terjadi karena ilmunya Allah adalah merupakan ilmu yang qadim. Alladzi huwa mausufun bihi azalan wa abada. Yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilmu itu dengan sifat azali dan sifat abadi. Makanya sifat ilm ini bagi Allah ini adalah merupakan apa? Sifat apa? Datiyah. Ini adalah merupakan sifat datiyah. Apa itu sifat datiyah tadi? Nah, sifat yang melekat sama Allah, nggak pernah apa? Nggak pernah lepas. Dan nggak pernah Allah Subhanahu wa taala terlepas dari yang namanya sifat ilm. Kemudian wa alima jami'a ahwalihim, dan Allah mengetahui seluruh keadaan hamba-hambanya, minat ta'ati wal ma'asi wal arzaki wal ajal, dari ketaatan, dari maksiat, dari rizki-rizki,
kapan batas waktu mereka harus balik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kalau mau ngasih rizki, masyiatullah itu ada. Saya mau ngasih rizki kepada si fulan, subhanallah, dikasih jalan sama Allah. Gak usah pusing-pusing, rizki yang cari kita. Sama seperti halnya ajal. Rizki sama ajal itu sama. Kalau sudah waktunya nyampe ke kita, dia akan cari jalannya sendiri supaya sampai ke kita. Kalau kita mau mendapatkan rizki, maka akan cari jalannya. Kadang subhanallah kita ketemu fulan, tiba-tiba baru ketemu gitu loh. Yang suwi gak ketemu, tiba-tiba subhanallah itu adalah merupakan asbab rizki. Cuma kita kadang gak sadar. Kita gak sadar kalau itu maha latifnya Allah, kita dipertemukan supaya kita mendapatkan rizki melalui si fulan. Maka ini qanillah. Kemudian tsumma kataba fil lauhil mahfuz. Ini tingkatan yang kedua. Maqadirul khalqi. Kemudian ditulis di lauhil mahfuz takdir-takdir seluruh makhluknya. Kata beliau, fa awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Pena. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pena. Meskipun di antara para ulama khilaf, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam riwayat yang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Mana yang lebih utama? Apakah arsy lebih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau qalam? Itu di antara para ulama khilaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqala lahu uktub. Tulislah. Faqala, maka pena tersebut mengatakan ma aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Oleh karena itu kata beliau, fama asabal insanu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf. Kata beliau, tidak menimpa seorang manusia itu tidak akan pernah apa? Lam yakun liyukhti'ahu, enggak akan pernah salah. Gitu. Kalau sudah dicatat pasti apa? Pasti akan menimpa itu. Makanya kalau seseorang itu sudah tahu, ya kan? Kalau rezeki itu sudah ditulis, orang tahu kalau segala sesuatunya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidupnya enggak akan pernah punya rasa sedih, enggak punya rasa galau, enggak punya rasa gulanan. Bagaimana? Wong dia sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu cuma ngambil sebab. Kita itu cuma ngambil sebab untuk kebaikan kita. Segala sesuatunya sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma disuruh mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita. Kalau kebaikan tersebut dimudahkan sama Allah, ya kita akan dimudahkan sama Allah. Kalau enggak, ya kita enggak akan pernah bisa melakukan hal tersebut. Makanya apa? Itulah tugas kita. Ma asabal insan lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Tapi kalau enggak ada di Lauhil Mahfuz, ya, enggak akan pernah menimpa seseorang. Gitu loh. Bok kita mau subhanallah berjuang payah dan lain sebagainya, kita cari rizki, kita cari ini dan lain sebagainya, sampai jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kalau nggak dicatat sama Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya nggak akan pernah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Seorang mukmin itu nggak akan pernah merasakan sedih, seorang mukmin itu nggak akan pernah merasakan apa? Rendah. Hidupnya seorang mukmin itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kehidupan orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka? Mereka adalah orang-orang yang enggak pernah sedih dan orang-orang yang enggak pernah galau, orang-orang yang mereka enggak pernah apa? Enggak pernah mereka apa? Merasakan kebingungan. Mereka sudah jalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada orang tersebut. Dia berusaha untuk mencari ini jalan kebaikan. Kita itu dengan qada dan qadar ikhwan fillah. Ya kan? Kita ini enggak tahu. Kita ini termasuk min ahli sa'adah atau min ahli syaqawah. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang bahagia atau di antara orang-orang yang sengsara? Kita tidak ada yang tahu.
Cuma apa? Kita ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala jalan ahlus sa'adah. Dan ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala jalannya ahlus syaqawah. Ya kan? Kemudian apa? Kita diberi sama Allah Subhanahu wa taala keinginan. Kita diberi sama Allah Subhanahu wa taala kehendak. Sebagai seorang yang diberi sama Allah Subhanahu wa taala kehendak, kita mau jadi termasuk di antara ahlus sa'adah atau menjadi ahlus syaqawah. Ketika kita berjalan, kok kita dimudahkan untuk mendapatkan perjalanan orang-orang ahlus sa'adah, ketahuilah itu alamatul lil khair. Itu adalah merupakan alamat kebaikan. Kalau seseorang kok dimudahkan menjalani perjalanan ahlus syaqawah, ngerim. Kenapa kok saya dimudahkan untuk bermaksiat? Kenapa kok saya dimudahkan untuk apa? Untuk nggak menjalankan ketaatan kepada Allah, ngerem. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kita kan sudah ditakdirkan masuk surga dan masuk neraka. Apalah nattaqil? Kenapa kok kita nggak tawakal saja sudah sama qada dan qadarnya Allah kalau di? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah. Kita itu punya kehendak untuk beramal. Di hadapan kita sekarang, kita punya pilihan. Antum mau hadir di majelis ilmu atau nggak mau hadir? Punya pilihan nggak? Punya pilihan. Apalagi ngantuk semalam mungkin habis Lailatul Qadar. Punya pilihan, neruskan tidurnya atau enggak. Yang neruskan tidurnya, yaitu pilihan dia. Yang terus belajar, hadir, ya dia apa? Ya dia beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Makanya apa? I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Sebagai bentuk tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, ya saya dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dimudahkan untuk majelis ilmu, dimudahkan bertemu orang-orang soleh, dimudahkan ngaji Al-Quran, dimudahkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa yang harus kita kerjakan kalau seperti itu? Bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Kenapa? Kita itu dimudahkan sama Allah. Kalau kita nggak dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa Pak, kita itu bisa semudah seperti ini kita bisa menjalankan ketaatan. Kita lihat orang-orang mereka ketika mereka nggak menjalankan ketaatan, mungkin mereka di hari-hari 10 hari terakhir ini, subhanallah, ada orang-orang yang mereka disibukkan dari perkara akhirat. Kenapa kok kita nggak boleh mencela orang-orang yang seperti itu? Yang kita sadari kenapa? Oh iya, dia belum dimudahkan sama Allah. Kalau belum dimudahkan, mau jungkir balik, mau nyungsep gitu loh, ya nggak akan pernah bisa. Tapi kemudahan sama tidak kemudahan itu semua tergantung kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memantaskan diri dan pantas untuk ditolong, pantas untuk dimudahkan, ya kita akan dimudahkan sama Allah. Tapi kalau seseorang itu nggak pantas untuk dimudahkan, nggak pantas untuk ditolong, ya dia tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, jaffatil aqlam, pena itu sudah kering, wis tidak bisa dihapus. Waktu yatis suhuf, begitu pula lembaran-lembaran itu juga sudah digulung, sudah dilipat. Jadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini dalil tentang dua tingkatan yang pertama. Dalil tentang dua tingkatan yang pertama, ilmu dan kitabah. Apa kata Allah? Apakah kalian tidak mengetahui annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Inna dzalika fi kitab. Itu semua ada di dalam kitab. Itu semua ada di dalam Lauhul Mahfuz, sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak menimpa sebuah musibah di muka bumi ini, wala fi anfusikum, begitu pula pada diri-diri kalian, kecuali di kitab, kecuali semua dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hidup ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupan kita, kematian kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini abdun mamluk.
Kita itu adalah merupakan seorang hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala jadi seorang hamba. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau analogikan di dalam kehidupan kita, Pak. Ya kan? Kalau kita mau analogikan, antum punya pulpen di depan antum punya kertas di depan antum. Itu punya antum kan? Ya kan? Antum mau sampul, antum mau robek, antum mau jadikan layang-layangan, mau dijadikan pesawat-pesawatan. Masalah? Enggak. Hah? Enggak. Enggak punya antum, Pak. Ya. Antum kertas itu antum mau robek, ya kan? Antum mau jadikan apa? Pesawat-pesawatan, ya kan? Antum mau tulis-tulis, ya kan? Antum mau lipat-lipat, itu terserah antum. Mau itu punya antum, gitu. Tapi apa yang antum lakukan itu tersebut sesuai dengan ilmunya antum nggak? Sesuai dengan hikmahnya antum nggak? Loh iya kok enggak? Antum mau jadikan layang-layangan, mau dijadikan itu, ya kan tergantung ilmunya antum. Kalau antum hikmah, ya antum akan jadikan kertas itu baik, ya kan? Kalau antum ilmunya masya Allah, hikmahnya bagus, ya kan? Akhirnya antum apa? Antum akan jadikan itu sesuatu yang baik. Kenapa? Oh, anak punya buku, antum sampuli. Itu kan hikmahnya antum, ya kan? Habis itu antum rawat, itu kan hikmahnya antum. Subhanallah. Kemudian ketika itu ada temblek kucing. Tahu temblek kucing? Ada tai ayam semuanya. Antum cari sesuatu, oh enggak ada. Oh ya ada kertas. Antum ada hikmahnya. Si tarobek si tak buat bersihkan. Itu hikmahnya antum kan? Itu antum terhadap apa yang antum miliki. Sesuai kembali kepada ilmunya antum dan hikmahnya antum. Sedangkan ilmunya kita nakis, hikmahnya kita nakis. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita milik Allah. Allah Subhanahu wa taala mau kasih nikmat, Allah Subhanahu wa taala mau kita ditaruh di mana, mau gimana kan, haknya Allah enggak? Loh haknya Allah, kita milik Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada kita, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu enggak pernah zalim sama hambanya. Allah Subhanahu wa taala itu begitu hikmah di dalam apa? Mentakdirkan segala sesuatu kepada hambanya. Terus ke apa yang kita rasakan? Kalau seperti itu. Sedangkan Allah berbuat kepada hambanya dengan rahmatnya Allah, dengan hikmahnya Allah, dengan maha latifnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah berbuat zalim, justru malah sayang, ilmunya luar biasa, hikmahnya luar biasa kepada kita. Ini beriman terhadap qada dan qadar. Orang kalau beriman terhadap qada dan qadar begitu luar biasa kuatnya, itulah kehebatan seorang mukmin. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Dan inilah kita yang harus kita capai. Perkaranya orang mukmin itu selalu mengherankan. Ajaban li amril mu'min, perkaranya selalu baik. Kalau dia dapat kebaikan ya dia bersyukur, fakana khairun lah. Wa inna sabahu dharra, sabar fakana khairun lah. Wadzalika illa lil mu'min, dan semua itu tidak terjadi kecuali kepada siapa? Kecuali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, beriman terhadap qada dan qadar adalah merupakan keimanan yang harus betul-betul tertancap di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita kuat di dalam menjalani perjalanan hidup kita ini. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan khuliqal insanu fi kabad. Kehidupan dunia ini capek itu. Kehidupan dunia ini melelahkan. Kalau kita nggak beriman terhadap qada dan qadar, subhanallah, kita akan terus-terusan mengeluh. Coba antum sebagai kepala keluarga, kerja terus pagi siang sore kerja, pagi siang sore kerja, pagi siang sore kerja. Kemudian apa? Antum kasihkan harta antum kepada wanita yang nggak pernah hidup sama antum mulai kecil. Wis ketemu gede, gitu. Wis ketemu besar, gitu. Antum ngasih makan dia, kemudian terus berbuat baik, kemudian dia kurang ajar. Antum mau, nyesel aku nikah sama dia. Loh, wis qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang istri.
Seorang istri dia dirawat dari kecil sama orang tuanya, subhanallah, dikei mangan, digedekno, ya kan? Kemudian dikuliahkan. Subhanallah, sudah gede diambil sama antum-antum, Pak. Gitu. Suruh ngerawat antum. Gitu. Padahal mulai kecil apa? Mulai kecil dirawat sama bapaknya, sama ibunya. Gitu. Kemudian apa? Kemudian setelah besar diambil sama antum. Cuma hanya sekedar apa? Angkah tuka wa zawajtuka, langsung qabil tu, sudah langsung jadi hak milik. Gitu. Kalau sudah jadi hak milik, subhanallah, dia harus berkhidmat kepada kita, taat sama kita. Loh, kalau dia nggak beriman qada dan qadar, mikirnya apa? Sopo kon kan seperti itu. Siapa kamu? Kenal baru, ya kan? Kemudian tiba-tiba aku suruh ngelayani kamu, suruh taat sama kamu. Kemudian apa? Ternyata suaminya juga nggak baik-baik banget. Yang dulu dikira adalah merupakan sesuatu yang baik, ternyata nggak baik-baik banget. Pikirannya apa? Waduh, nyesel kan seperti itu. Tapi itulah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Istrinya Fir'aun menjadi seorang wanita yang mulia. Karena apa? Iman terhadap qada dan qadar. Punya suami yang sejahat Fir'aun, yang sekurang ajar Fir'aun. Tapi apa? Tapi beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala dan menjalani perjalanannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maryam, seorang wanita yang gak pernah nikah, subhanallah, ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk hamil dan untuk melahirkan. Coba kalau orang sekarang, gitu. Wong ono bojone aja hamil aja mumet gitu kan. Kadang kok hamil lagi Mas, kayak gitu. Gak beriman terhadap qada dan qadar. Pengen dirasa. Habis itu terus apa? Malah mikirnya apa? Kamu itu ngamilin terus, kemudian apa? Gak mau bantu ngerawat. Loh, ini sudah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya suami saja hamil aja masih gak beriman terhadap qada dan qadar, ya kan? Gak bisa nerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Belum Maryam gak punya suami, gitu. Ditakdirkan sama Allah punya anak, akhirnya diasingkan sama kaumnya. Subhanallah, beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala dan dijalani. Nabi Yusuf alaihi salam beriman gak terhadap qada dan qadar? Beriman. Mau dia dibuang sama saudara-saudaranya, kemudian jadi fitnah wanita, kemudian dipenjara, beriman terhadap qada dan qadar dan gak teriak-teriak, ya Allah aku ini dolim, aku ini didolimi atau apa? Tidak. Kita subhanallah baru dapat ujian sedikit, subhanallah, kayaknya kita sudah paling sengsara, orang yang paling sengsara. Maka ini ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita untuk kita belajar iman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan wahada takdir. Oleh karena itu takdir ini tabi'un li ilmihi subhanahu wa ta'ala. Takdir ini mengikuti apa? Ilmunya Allah. Allah yang berbuat di atas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakunu fi mawadhi'a jumlatin wa tafsilan. Dan keberadaannya itu di tempat-tempat secara global maupun secara tafsil. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengilmui betul baik secara global maupun secara tafsil. Faqad kataba fil lauhil mahfuz masya'a. Kemudian Allah menulis di Lauhil Mahfuz apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa idza khalaqa jasadal janin qabla nafkhir ruh. Dan ketika dan apabila menciptakan jasad janin sebelum ditiupkan ruh, fihi ba'atha ilaihi malakan. Allah Subhanahu wa taala utus malaikat fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk membawa 4 kalimat. Kita takdir, makanya takdir itu kan ada takdir umri. Takdir umri itu yang di Lauhil Mahfuz. Kemudian satu umur kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dari Lauhil Mahfuz diturunkan kapan? Ketika kita berada di janin. Ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala biqadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ini namanya takdir umri. Takdir umri. Kemudian ada takdir sanawi. Kapan takdir sanawi? Yaitu apa? Fi yufraqu kullu amrin hakim, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ketika apa? Di situ takdir sanawi itu apa? Orang itu selama 1 tahun ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nyata. Jadi ada takdir umri, ada takdir sanawi. Ada yang disebut dengan takdir sanawi. Jadi setiap 1 tahun itu malaikat itu menulis 1 tahun ini apa yang terjadi pada diri kita. Itu semua sudah ditakdirkan, ikhwan. 1 tahun ke depan, gitu loh. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang terjadi pada diri kita.
Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu lahu uktub rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyyun am sa'id. Apakah dia termasuk di antara rezekinya seberapa banyak? Antum kalau seumpama dikasih takdir sama Allah, ya kan? Dapat tahun ini dapat apa? Dapat rezeki yang melimpah, ya akan dimudahkan sama Allah perjalanannya. Kalau kita dimudahkan sama Allah untuk ajalnya, ya kita semua akan diberikan jalannya. Maka kita nggak ada yang tahu rezeki kita 1 tahun ke depan seperti apa, ajal kita 1 tahun ke depan seperti apa. Begitu pula amal kita. Begitu pula kita menjadi orang yang sengsara ataupun menjadi orang yang bahagia. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal dengan itu. Fahadat takdir qad yunkiruhu Gulatul qadariyah qadiman wa munkiruhu al-yawm qalil. Takdir ini telah diingkari oleh siapa? Oleh al-qadariyah. Dahulu dan sekarang sedikit orang yang mengingkari tentang takdir ini. Qadariyah. Siapa Qadariyah? Qadariyah itu adalah orang yang mereka apa? Yang mereka berlebihan terhadap perbuatan makhluk. Bahwasanya apa? Apa yang dikerjakan oleh makhluk itu tidak ada kaitannya dengan ilmunya Allah, tidak ada kaitannya dengan masyiatullah. Tidak ada kaitannya dengan masyiatullah. Allah tahu perbuatan kita setelah apa? Setelah kita berbuat. Itu yang dikatakan oleh Qadariyah. Kalau kita sudah seperti ini, nah sekarang baru tahu Allah kalau kita itu majelis ilmu. Itu yang dikatakan oleh Qadariyah. Kalau Ahlussunnah mengatakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala qadimun azali. Kemudian di zaman sekarang sedikit kata beliau orang-orang Qadariyah, Gulatul Qadariyah ini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian tadi darajah yang pertama masuk ke dalamnya 2, yaitu ilmu sama kitabah. Kemudian kata beliau wa amma darajatus tsaniyah, adapun tingkatan yang kedua masuk ke dalamnya 2 hal. Yaitu apa? Fahiya masyiatullahi nafidah wa qudratuhu syamilah wa huwal imanu bi anna ma syaa Allah ta'ala wa ma lam yasha' lam yakun. Wa annahu ma fis samawati wa fil ardi min harakatin wa la sukunin illa bi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala la yakunu fi mulkihi ma la yuridu wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir minal mawjudati wal ma'dumat. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, adapun tingkatan yang kedua yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan terjadi, dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup terhadap segala hal sesuatu, yaitu beriman bahwasanya Allah kalau berkehendak kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah enggak berkehendak, ya enggak akan pernah terjadi. Dan bahwasanya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dari pergerakan, dari diem, semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Semua dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sampai daun jatuh saja itu kehendak Allah. Ya. Antum kira kedep antum itu enggak ada kehendak Allah? Tahu kedep? Dip. Ya. Mata kita kedip aja itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Cuma kita itu kadang enggak sadar, gitu. Coba kalau antum semuanya antum pengen dengan kehendak antum nggak kedip semenit, aku nggak pengen nggak kedip semenit, coba nggak kedip semenit bareng gini terus, rasa no gitu, nggak kedip semenit, nggak kedip 2 menit gitu, nggak kelilipan matanya, gitu. Kalau nggak matanya itu apa, moro-moro langsung timbilen. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada sesuatu yang gerak dan enggak ada sesuatu yang diam di muka bumi ini, subhanallah, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua berada di dalam kepemilikan Allah. Semua berada apa? Di kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu atas segala sesuatu, dari sesuatu yang ada maupun sesuatu yang tidak ada. Kemudian kata beliau, fama min makhlukin, tidak ada seorang makhluk fil ardi wala fis sama, di bumi dan di langit, illa Allahu khaliquha, kecuali Allah yang menciptakan. La khaliqa ghairuhu, dan tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala rabba siwahu, dan tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dzalika faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa nahahum an maksiyatihi. Bersamaan dengan itu Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan melarang mereka dari namanya maksiat.
Wa huwa subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin wa yarda 'anil ladina amanu wa 'amilus shalihat wa la yuhibbul kafirin wa la yarda 'anil qaumil fasikin wa la ya'muru bil fahsya wa la yarda li ibadihi al kufr wa la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita. Segala sesuatu yang ada, yang terjadi itu kehendak Allah. Ya kan? Kemudian apa? Tidak ada di alam semesta ini pergerakan maupun pemberhentian, ada orang yang mandek, ada orang yang bergerak, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu Allah memerintahkan dan Allah Subhanahu wa taala melarang. Bersamaan dengan itu Allah cinta kepada orang muttaqin, muqsitin, muhsinin. Allah enggak cinta kepada orang yang kafir, maksiat, dan Allah enggak pernah memerintahkan kepada sesuatu yang buruk dan keji serta mungkar. Maka kata beliau, wal ibadu fa'iluna haqiqatan, maka seorang hamba itulah hakikatnya itu dia berbuat. Seorang hamba itu hakikatnya mereka berbuat. Antum datang ke sini itu yang memang perbuatan antum, gitu. Wallahu khaliqu af'alahum, tapi apa? Allah yang menciptakan apa? Perbuatan itu. Allah yang menciptakan perbuatan tersebut. Pak, terciptanya perbuatan itu karena dua hal. Apa itu? Keinginan. Kemauan. Ya apa bedanya keinginan sama kemauan apa? Kehendak. Kemampuan. Kemampuan. Antum bisa berbuat kalau ada dua hal ini. Masyiah dan kudrah. Dan dua-duanya ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allahu khaliqu af'alahu. Makanya Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal perbuatan kalian. Karena Allah yang menciptakan kehendak dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Kemampuan. Wal abdu huwal mu'min wal kafir wal bir wal fajir wal musalli was shaim. Sedangkan seorang hamba, dia ada seorang hamba yang beriman, ada seorang hamba yang kafir, ada orang yang baik, ada orang yang fajir, ada yang sholat, ada yang shaim. Walil ibadi qudratun ala a'malihim, dan seorang hamba mampu untuk melakukan amalan-amalan itu. Walahum iradah, dan mereka punya keinginan. Antum punya keinginan, mau datang ke sini saja punya keinginan kan tadi? Datang atau enggak datang. Kemudian apa? Wallahu khaliquhum. Allah yang menciptakan kalian, wa khaliqu qudratihim, dan Allah yang menciptakan kemampuan, wa iradatihim, dan keinginan tersebut itu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang punya hati seorang hamba. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balikkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Saya punya cerita, Pak. Gitu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala beri taufik saya. Dan saya ngerasa itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya punya paket etika. Gitu. Subhanallah, min 1 hotel di cancel. Ya kawan. Subhanallah, Kalduna chat ana dan subhanallah luar biasa. Ustaz gimana Ustaz? Ustaz gimana? Pokoknya saya bilang ya sudah, mau gimana? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya sampaikan ke teman-teman, tolong bikinkan surat pengumuman. Nah, ketika mau dilemparkan surat pengumuman tersebut, kemudian itu ada perselisihan di antara teman-teman. Ini antara Bang Juna yang mengumumkan secara langsung ke jamaah, atau kita lempar dulu surat pengumuman terlebih dahulu baru dikuatkan sama Bang Juna. Itu akhirnya perselisihan. Saya bilang ke teman-teman ketika itu, dan saya ngerasa itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, Allah Subhanahu wa taala yang punya hati mereka. Saya sampaikan saja pengumuman ke grup. Saya sampaikan pengumuman ke grup, lempar ke grup. Allah Subhanahu wa taala yang punya hati mereka. Allah Maha mampu untuk melembutkan hati mereka. Allah yang Maha mampu untuk melembutkan hati mereka. Selama kita jujur dan itu bukan di bawah kudrah kita,
Gitu loh. Karena memang keadaannya seperti itu, Allah akan tolong saya. Subhanallah, dikasih, dilempar ke grup. Gitu. Alhamdulillah di grup gak rame kan? Lapangan ya. Ya. Yang rame malah justru di lapangan kita. Gitu. Tapi apa? Di grup jamaah ketika dikasih pengumuman, alhamdulillah. Subhanallah ya sampai sekarang ya jalan aja. Gitu. Padahal kalau di pikiran kita, wih sudah komplain gitu. Pikiran kita sudah wah komplain. Tapi apa? Itu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kita nggak tahu hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Kalau kita nggak kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, wah kita akan jadi orang yang bingungan, Pak. Kita akan menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang galau, bingung dan lain sebagainya. Makanya segala sesuatu sudah balikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang punya hati. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan iradah. Orang pengen masuk, orang pengen marah, itu kan iradah. Pengen kan? Pengen marah. Allah Subhanahu wa taala mampu nggak untuk menjadikan hatinya lembut? Mampu. Makanya kalau ada istri marah, Pak, enggak usah tuh ikut marah. Gitu. Wis coba elus. Allah mampu ketika Allah menjadikan hatimu sekarang marah, Allah juga mampu untuk menjadikan hatimu ridho. 1 menit Allah kalau mau balik sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah pusing dengan marahnya istri. Istri marah mulu deh kayaknya. Gak usah pusing dengan apa ngambeknya istri. Sudah istri ngambek gitu kan, biasa saja gitu. Anggap itu kodok dan kodarnya Allah. Ngelihat istri marah, alhamdulillah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala istri sekarang marah. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita balik ngangkat tangan, ya Allah lembutkan hatinya istri. Kan seperti itu. Nikmat kok gitu loh. Sehingga apa? Ketika istri marah kita nggak balik marah gitu. Ketika suami seumpamanya, ini juga pada istri. Ketika suami seumpamanya nggak menunaikan hak-haknya, ya Allah, Engkaulah yang maha memiliki hati suamiku ya Allah. Takdirkan dia ya Allah untuk menunaikan hak-hakku. Subhanallah, begitu nikmat itu kehidupan suami dan istri. Gak saling menuntut hak. Lah, kajian parenting itu artinya kayak gini gitu. Bukan kajian parenting itu cuma hak wajib, tuntut-tuntutan. Pulang dari kajian, bungoh nih apa yang dikatakan Ustaz. Kayak gitu. Akhirnya subhanallah. Kenapa enggak beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala? Maka ini apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian berkehendak kecuali apa? Di situ kehendak Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Kemudian kata beliau, wa hadhihi darajah, tingkatan ini minal qadar, dari qada dan qadarnya Allah, yukadzibu biha amatul qadariyah, mendustakan, yaitu apa? Amatul qadariyah, kebanyakan qadariyah, alladzi sammahumun nabi majusu hadhil ummah, yang disebut sama Nabi SAW yaitu majus hadhil ummah. Wa yaqlu fiha qaumun min ahli al-ithbab, dan berlebih-lebihan yaitu sebuah kaum dari orang-orang yang menetapkan hatta salabul abda qudratahu, sampai menghilangkan dari seorang hamba itu kudrohnya. Ini orang-orang Jahmiyah. Mereka menganggap manusia itu seperti apa? Seperti halnya kapas, gak punya kehendak, diombang-ambingkan sama angin. Gitu loh. Kalau angin pengennya ke sini ya ke sini, kalau ke situ ya ke situ. Wa yukhrijuna an af'alillah, dan mengeluarkan dari perbuatan-perbuatan Allah, wa ahkamihi hukmaha wa masalihaha, dan mengeluarkan dari perbuatan Allah apa? Hukum-hukumnya, hikmahnya. Kemudian apa? Kebaikannya. Ini orang-orang Jahmiyah. Maka terpeleset di dalam iman terhadap qada dan qadar ini dua kelompok, yaitu Qadariyah dan Jahmiyah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil peringatan dari apa yang disampaikan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkaitan dengan masalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin menjadikan kita menjadi seorang mukmin yang betul-betul dikatakan oleh Rasulullah, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Perkaranya sangat mengherankan, perkaranya semuanya menjadi sebuah kebaikan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.